Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi teman-teman, masih bersama saya Wildan Maulana dan di video kali ini kita akan belajar apa itu rekayasa perangkat lunak atau dalam bahasa Inggrisnya istilah ini biasa disebut software engineering. Jadi rekayasa perangkat lunak itu apa sih sebenarnya? Nah, yuk kita mulai. Jadi rekayasa perangkat lunak menurut IEEE Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Serta studi atas pendekatan-pendekatan ini yaitu penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Jadi intinya apa teman-teman? Rekayasa perangkat lunak ini suatu bidang ilmu ya yang fokus terhadap sistem desain analisis pengembangan perangkat lunak. Misalnya teman-teman ingin membuat aplikasi, software atau apapun itu, jadi rekayasa perangkat lunak ini adalah fondasi awal sebelum teman-teman mengembangkan aplikasi. Lingkup software engineering ini dikutip dari ketika saya belajar ketika kuliah ya. Jadi lingkupnya itu ada software requirement, kemudian ada software design, kemudian ada software construction, software testing, software maintenance, software quality, team organization, timeline management, software models, and methods. Nah, jadi ini adalah lingkup-lingkup software engineering dan sebenarnya menurut saya ini kayaknya masih ada beberapa lagi yang belum saya catat di sini, belum saya masukkan di sini. Jadi intinya RPL atau software engineering itu lingkupnya jadi dokumentasi awal, pembuatan sistem analis, kemudian desainnya seperti apa dan masih banyak lagi ya. Nanti ada QA, ada quality control juga. Teman-teman nanti juga belajar bagaimana memanage tim, belajar bagaimana mengorganisasikan sebuah tim developer. Dan pada intinya rekayasa perangkat lunak ini adalah mungkin menurut saya satu-satunya bidang, enggak satu-satunya sih, salah satu bidang informatika yang tidak terlalu banyak ketemu matematikanya. Karena di rekayasa perangkat lunak ini kita banyak ketemu ilmu-ilmu sosial, bidang-bidang sosial, karena di RPL ini kita akan banyak berinteraksi dengan manusia, banyak berinteraksi dengan stakeholder atau pengguna-pengguna yang akan menggunakan aplikasi yang akan kita kembangkan. Seperti itu. Nah, itu gambaran RPL. Oh iya, sama RPL ini cocok dipelajari bagi Anda yang saat ini posisinya sebagai product owner, CEO, atau mungkin atau mungkin teman-teman yang ingin mengembangkan startup yang bingung gimana cara mengembangkan aplikasi yang sustainable, yang bisa berguna untuk kebutuhan user teman-teman. Nah, ini cocok teman-teman belajar rekayasa perangkat lunak. Tentunya rekayasa perangkat lunak sangat kompleks dan di video ini tidak akan membahas sampai dagingnya. Video ini hanya membahas kulitnya saja, apa saja yang dipelajari rekayasa perangkat lunak. Biasanya teman-teman SMK atau teman-teman teknik informatika, sistem informasi pasti belajar rekayasa perangkat lunak atau RPL ini. Nah, oke, kita langsung masuk ke topiknya ya. Tahapan rekayasa perangkat lunak itu apa saja? Yang pertama adalah analisis. Jadi teman-teman ketika pengen mengembangkan aplikasi itu harus dianalisis dulu. Siapa stakeholdernya, aplikasinya ini bakalan apa aja fiturnya, kemudian berapa lama timeline yang akan dikembangkan, kemudian teknologi apa saja yang akan digunakan untuk analisis ini, untuk aplikasi ini. Nah, yang kedua adalah desain. Desain ini meliputi banyak ya, jadi desain database, kemudian desain antarmuka, desain sistem requirement-nya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendesain, yang paling penting adalah ini, pengembangan atau coding. Jadi sebenarnya, menurut saya seperti ini teman-teman, menurut saya ya, coding atau kita development apps itu tidak sesusah kita mendesain dan menganalisis. Jadi ketika analisis dan desainnya ini sudah jelas, maka tim programmer itu tidak bingung lagi dan sudah terarah gitu. Jadi ada hal yang lebih susah daripada coding, yaitu analisis dan desain. Jadi aplikasi yang bagus itu pasti memiliki analisis yang perfect, analisis yang bagus, dan desain yang bagus juga. Sehingga nanti programmer atau developernya itu akan mengikuti desain dan analisis yang sudah dibuat. Yang keempat adalah testing atau pengujian. Jadi pastinya setelah kita selesai menggunakan, setelah kita selesai mengembangkan aplikasi, setelah kita selesai ngoding,
atau sebenarnya tidak harus selesai 100%. Biasanya kan kita bagi-bagi menggunakan konsep MVP atau singkat kepanjangan dari Minimum Viable Product Sprint. Jadi step-step, misalnya step pertama ini kita mengembangkan fitur ini dulu, yang kedua ini. Nah, nggak harus selesai. Biasanya kalau kita menggunakan metode sprint itu tidak harus selesai. Jadi kita bisa menggunakan satu step dulu, terus kita uji, terus kita deliver ke customer atau klien. Nah, pengujian ini setelah pengembangan coding otomatis ada pengujian, dan yang terakhir adalah pemeliharaan, maintenancing. Jadi sistemnya pengembangan RPL atau pengembangan aplikasi ini modelnya itu looping ya teman-teman. Setelah pemeliharaan selesai, misalnya dari pemeliharaan itu akan membutuhkan fitur baru atau ada improvement. Jadi nanti diulang lagi. Dari analisis, desain, pengembangan, pengujian, pemeliharaan, kalau misal ada tambahan fitur atau misalnya mau ada apa lagi gitu, diulang lagi. Jadi seperti itu. Nah, tadi tahapan-tahapan RPL-nya seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke studi kasus. Jadi langsung saja, intinya RPL itu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pre-development ya, atau ya, analisis atau desain. Nah, kita sekarang langsung masuk saja ke studi kasus. Jadi ini adalah studi kasus yang akan kita selesaikan dengan RPL ya. Kita sama-sama baca. PT XYZ Indonesia Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan di Yogyakarta. Perusahaan ini telah memiliki 4 pabrik rumahan, 20 outlet, 2.000 reseller, dan memiliki rata-rata transaksi 450 juta per bulan. Saat ini perusahaan memiliki permasalahan untuk mengelola seluruh reseller dan stok di setiap outletnya. Berikut detail permasalahannya. Permasalahan reseller dan PIC perusahaan. Perusahaan sangat susah mengelola kebutuhan 2.000 reseller di seluruh Indonesia. Saat ini, jika reseller membutuhkan produk, maka reseller akan mengirim pesan WhatsApp ke admin perusahaan atau PIC reseller di perusahaan tersebut. Kemudian PIC akan mencatat, kemudian mengirim ke bagian produksi dan logistik untuk mengirim maksudnya mengirim produk tersebut ke reseller yang tadi menghubungi. Hal ini membuat PIC repot. Selain itu, data yang tercatat tidak konsisten dan tidak rapi. Jadi dari permasalahan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya perusahaan ini akan membutuhkan satu sistem informasi, satu aplikasi yang bisa merapikan data reseller, data kebutuhan, dan juga nanti akan dibuatkan sistem manajemen logistik, sistem manajemen pengiriman, sehingga output dari aplikasi ini dari pihak reseller akan lebih cepat mendapatkan respon dari perusahaan, dan dari perusahaan pun tidak akan kerepotan lagi untuk memenuhi kebutuhan reseller. Nah, ini adalah satu case yang akan kita pecahkan menggunakan pendekatan RPL, dan otomatis sebelum kita coding, otomatis harus ada analisisnya terlebih dahulu. Dan yang langkah pertama adalah implementasi rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah analisis. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam tahapan analisis ini? Yang pertama adalah wawancara dengan product owner. Nah, product owner itu adalah bisa jadi CEO perusahaan tersebut ataupun PIC. Jadi product owner ini biasanya orang yang sangat memahami model bisnis dari perusahaan tersebut, atau memahami produk perusahaan tersebut. Dalam case ini bisa jadi yang kita wawancarai atau product owner-nya itu adalah CEO-nya sendiri, ataupun manajer produksi atau bagian PIC yang menangani masalah reseller. Jadi antara tiga itu teman-teman bisa wawancara dengan CEO-nya atau dengan PIC reseller, atau mungkin manajer resellernya ya, jadi ketua atau kepala divisi reseller. Kemudian bisa juga dengan mungkin manajer produk gitu ya. Nah, setelah kita wawancara dengan product owner, kita harus mendefinisikan stakeholder. Nah, otomatis ketika kita bicara dengan mereka kan kita tahu nih yang jadi permasalahannya itu ada di mana. Tadi kita jabarkan masalahnya itu ada di reseller ya. Reseller itu kadang-kadang kelamaan nungguin respon dari PIC. Kemudian PIC juga keteteran, PIC juga kerepotan ngurusin banyaknya kebutuhan reseller seluruh Indonesia. Bayangkan Indonesia tuh luas sekali teman-teman ya, dan penduduk di Indonesia ini banyak sekali. Bayangkan betapa repotnya PIC tersebut. Nah, kemudian setelah kita punya
definisi stakeholder, kita sudah mendefinisikan stakeholder, mungkin di sini bisa kita definisikan stakeholdernya. Yang pertama jelas ada PIC reseller dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah resellernya, karena reseller juga kerepotan. Yang ketiga adalah mungkin tim produksi. Yang keempat mungkin ada juga tim logistik. Jadi kita sudah punya 4 stakeholder. Yang pertama tadi ada PIC reseller, kemudian resellernya itu sendiri, kemudian ada tim produksi, dan yang keempat ada tim logistik. Nah, kita sudah punya 4 stakeholder. Kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah wawancara dengan stakeholder terkait. Jadi teman-teman harus paham dulu ya, permasalahan setiap stakeholder itu apa. Semisal tadi PIC reseller dari perusahaan tersebut itu punya masalah, selalu kerepotan menangani masalah-masalah reseller yang ingin request produk ke dia. Sehingga kita paham dia punya masalah itu, sehingga kita akan punya asumsi bahwasannya kita akan membuat sistem yang memudahkan memudahkan PIC reseller untuk ngehandle reseller-reseller yang banyak maunya. Nah, kemudian yang kedua reseller itu sendiri punya permasalahan, tapi PIC-nya kelamaan kalau ngerespon. Kadang-kadang harus menggunakan WhatsApp, kadang-kadang WhatsApp-nya tenggelam, jadi tidak ada histori transaksi ya, tidak ada sejarah transaksi, tidak ada riwayat transaksi reseller tersebut, sehingga ini jadi masalah juga untuk reseller. Kadang-kadang reseller kan pengen tahu ya histori transaksinya tuh seperti apa, dan kalau pengen kayak gitu ya harus buka WA, ngecek chatnya gitu kan, dan itu kan repot. Nah, kemudian mungkin di sisi stakeholder yang ketiga ada tim produksi. Mungkin tim produksi tidak terlalu punya banyak masalah ya. Mungkin yang perlu kita ketahui bagaimana tim produksi itu mengelola produksinya. Jadi bagaimana tim produksi itu membuat produk-produknya dan mendistribusikan ke reseller ataupun ke end user. Nah, ini harus kita ketahui model bisnis atau proses bisnis yang ada di tim produksi itu seperti apa. Kemudian tim logistik. Mungkin tim logistik di perusahaan ini itu yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan ke reseller ataupun ke end user. Sehingga kita perlu wawancara bagaimana flow manual atau bagaimana flow secara offline di perusahaan tersebut untuk mendistribusikan produk-produk. Biasanya nih, kalau perusahaan-perusahaan yang seperti ini atau home industry yang seperti ini kan, cara distribusinya ya dari pabrik, mungkin disatukan di warehouse, di gudang distributor, kemudian baru disebarkan ke reseller, distributor, atau langsung ke end user. Biasanya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pastikan dulu bagaimana proses bisnis yang ada di mereka. Proses bisnis dari PIC reseller, kemudian dari resellernya, kemudian dari tim produksi, ataupun yang terakhir dari tim logistik. Nah, teman-teman harus mengetahui itu. Nah, yang keempat, setelah kita sudah wawancara, kita harus menentukan teknologi, framework, atau bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Kan teman-teman tadi sudah sudah mewawancara. Jadi, oh ya saya lupa, hasil wawancara itu harus teman-teman tulis ya, teman-teman tulis. Mungkin kalau yang biasa saya lakukan, saya tuh lebih sering, mungkin jarang nulis yang detail, saya nulis sedikit kemudian coret-coret kebutuhan mereka apa. Setelah saya tahu kebutuhan mereka, ya nanti tinggal kita diskusikan gitu dengan tim developer. Seperti itu. Nah, oke, yang setelah itu kita akan menentukan teknologi atau framework atau bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Nah, baik teman-teman, untuk menentukan bahasa pemrograman dan frameworknya, teman-teman otomatis harus menguasai beberapa teknologi yang ada saat ini ya. Kebetulan karena video ini direkam di 2021, maka saya akan menunjukkan beberapa program yang bisa kita gunakan. Ini yang pertama untuk pemrograman dari web development. Nah, untuk web development sendiri kan otomatis pasti ada front end, kemudian ada back end. Nah, untuk front end sendiri itu biasanya pasti akan bertemu dengan HTML, CSS atau JS, HTML, CSS atau JavaScript. Kemudian tentunya JavaScript itu sendiri ya, JavaScript. Kemudian untuk yang back end itu yang paling terkenal, yang bukan terkenal juga sih, yang cukup banyak yang pakai itu ada bahasa PHP, kemudian ada Python, kemudian ada Ruby, kemudian ada Golang, kemudian ada Java. Nah, ini bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman yang ada di ranahnya web development. Kemudian frameworknya apa saja? Untuk JavaScript sendiri itu ada Vue.js. Dan Vue.js sendiri itu punya framework namanya Nuxt.js.
Nah, ini yang menarik ya. Jadi JavaScript punya framework Vue.js, Vue.js punya framework lagi namanya Nuxt.js. Nah, kenapa sampai ada Nuxt.js? Karena beberapa programmer tuh mengeluhkan masalah SEO-nya di Vue.js. Jadi Vue.js ini seringkali bermasalah dengan SEO. Makanya ada bahasa baru, ada framework baru, Nuxt.js. Jadi Nuxt.js ini sudah bisa mengatasi permasalahan SEO yang ada di Vue.js. Jadi teman-teman kalau semisal ingin menggunakan Vue.js dan tidak bermasalah dan ingin bagus SEO-nya, silahkan gunakan Nuxt.js ya. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu membutuhkan SEO, mungkin pakai Vue.js saja yang lebih sederhana gitu bahasanya. Framework library-nya lebih sederhana. Nah, kemudian ada lagi React. Jadi ini adalah dua penguasa framework terbesar yang setidaknya di Indonesia yang paling banyak menggunakan ya. Itu ada Vue.js dan ada React. React sendiri itu punya framework namanya Gatsby. Kemudian yang kedua ada Next.js. Jadi Vue punya Nuxt, React punya Next. Nah, kenapa sampai ada Gatsby dan Next.js? Karena masalahnya sama teman-teman ya. Jadi masalah programmer React.js itu kebanyakan komplain masalah SEO. SEO-nya kadang-kadang kurang bagus. Saya mungkin saya belum pernah punya pengalaman di SEO React karena sebenarnya saya itu pengguna Vue. Saya lebih banyak menggunakan Vue.js. Jadi emang di Vue.js ini kadang-kadang bermasalah dengan SEO. Begitupun saya sekali dua kali menggunakan React dan emang React itu kadang-kadang bermasalah dengan SEO. Nah, untuk mengatasi itu ada framework baru namanya Gatsby dan Next. Nah, itu teman-teman. Jadi bahasa pemrograman itu JS. Tapi ada beberapa yang bilang HTML, CSS itu bukan bahasa pemrograman. Mungkin lebih tepatnya layouting and styling gitulah. HTML untuk layoutingnya, CSS untuk stylingnya. Nanti akan kita bahas tentang HTML dan CSS yang lebih detail ya di video berikutnya. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman. Vue.js, Nuxt.js, React, Gatsby, Next itu adalah framework. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman. Vue.js itu bukan bahasa pemrograman, tapi lebih ke framework. Vue.js itu basisnya adalah JavaScript. Begitupun React, basisnya adalah JavaScript. Sebenarnya ada lagi di mobile apps, itu ada namanya React Native ya. Kalau di web itu React.js, kalau di mobile apps itu namanya React Native. Nanti akan kita bahas. Nah, itu untuk front end. Front end bahasa yang biasa dipakai itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian kita masuk ke back end. Ini yang cukup populer di Indonesia. Banyak programmer di Indonesia itu banyak menggunakan PHP karena PHP sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian apa aja frameworknya? Yang pertama Laravel, ini yang sampai saat ini saya juga sangat sering sekali menggunakan Laravel karena Laravel ini sebenarnya sudah bisa mengatasi semua permasalahan yang ada di software development. Kemudian yang kedua adalah CodeIgniter. CodeIgniter juga cukup banyak yang menggunakan. Dulu ketika kuliah saya pertama kali framework yang saya pelajari adalah CodeIgniter. Tapi karena perubahan perkembangan teknologi begitu pesat, saya sekarang pindah ke Laravel. Jadi saya lebih banyak menggunakan Laravel. Apa yang membedakan kita menggunakan PHP biasa dan framework? Kalau teman-teman development apps menggunakan PHP, saya sangat menyarankan menggunakan framework. Karena PHP ini sebenarnya bahasanya tidak terstruktur teman-teman ya, kurang terstruktur. Jadi dalam pemrograman itu ada istilahnya Object Oriented Programming, jadi OOP. Jadi kalau teman-teman menggunakan framework itu pasti sudah menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming. Untuk apa? Jadi ketika teman-teman itu mengerjakan programming dalam sebuah tim, itu tim teman-teman itu akan akan lebih mudah mengetahui codingan yang udah teman-teman buat. Jadi ada baiknya menggunakan Laravel dan CodeIgniter atau framework. Dan framework ini juga akan lebih mengamankan aplikasi yang udah teman-teman buat menggunakan PHP. Jadi sudah pasti kalau menggunakan Laravel dan CodeIgniter tuh sudah pasti aman. Meskipun masih ada kemungkinan tidak aman. Nah, itu PHP. Kemudian Python juga, ini bahasa yang cukup banyak digunakan juga di Indonesia. Kalau dunia sebenarnya, kalau kita melihat dari secara global, Python ini sekarang sudah sangat familiar sekali, sudah bahkan lebih populer dibandingkan PHP untuk saat ini ya. Python sendiri juga punya framework yang saya sebutkan di sini ada Django. Sebenarnya ada banyak juga framework Python, cuman ini yang paling banyak digunakan di Indonesia itu ada Django. Jadi Django itu adalah framework dari Python.
Kemudian Ruby itu punya framework namanya Rails. Rails ini framework ya dari Ruby. Ruby ini ada beberapa perusahaan, beberapa aplikasi di Indonesia yang dikembangkan menggunakan Ruby. Kalau nggak salah itu Bukalapak itu backendnya menggunakan Ruby. Kalau Python itu kalau nggak salah Tokopedia itu backendnya dia menggunakan Python. Nah kemudian ada Golang ini juga cukup familiar, cuman familiar untuk penggunaan aplikasi yang skalanya sudah enterprise. Karena Go ini beberapa programmer, beberapa teman-teman saya programmer Go itu mengatakan performanya bahasa Go itu lebih bagus daripada semua bahasa yang ada kecuali Java ya. Jadi Go itu lebih bagus daripada PHP dan lebih bagus daripada Python di sisi performa. Begitupun Ruby. Itu kata teman-teman saya, tapi saya sendiri belum pernah coding menggunakan Go. Nah mungkin teman-teman yang mengetahui bisa lah sharing ke kita ya, tulis pengalaman teman-teman yang sudah pernah menggunakan Go. Kemudian Go punya framework namanya Bigo, bukan Bego ya. Nama frameworknya Bigo. Ini adalah framework yang cukup populer juga untuk Go, tapi biasanya programmer Go itu nggak pakai framework biasanya, jadi langsung ngoding gitu aja tanpa framework, tapi ada baiknya juga pakai framework. Kemudian sampingnya ada Java. Java ini konon katanya adalah bahasa yang paling kompatibel, paling enterprise, dan paling prestige lah di antara bahasa pemrograman back-end lainnya. Karena Java ini juga sudah cukup lama ya, bahasa Java ini, dan termasuk salah satu bahasa yang paling tua di dunia. Dan bahasa Java ini bisa digunakan di semua platform, dari desktop, kemudian dari web juga bisa menggunakan Java, bahkan embed system juga beberapa menggunakan bahasa Java. Kayak gitu, Java ini jadi cukup populer, bahkan setahu saya aplikasi sistem mobile banking itu kebanyakan dari mereka itu menggunakan bahasa Java. Jadi seperti itu. Jadi Java itu sangat kompatibel untuk skala enterprise. Jadi teman-teman kalau ngoding untuk skala enterprise, ada baiknya langsung belajar bahasa Java. Cuman bahasa Java emang bahasanya sedikit kompleks ya. Nggak sedikit sih, bahasanya sangat kompleks dibandingkan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, bahasa Java sendiri memiliki framework namanya Spring. Nah, Spring Java punya framework namanya Spring. Cuman beberapa ya, karena Java ini kan sebenarnya konsepnya udah OOP, jadi udah menggunakan konsep Object Oriented Programming. Jadi beberapa programmer Java sendiri juga biasanya juga nggak pakai framework. Berbeda dengan PHP dan Python yang biasanya programmernya itu pasti pakai framework. Apalagi Ruby. Ruby ini udah pasti pakai Rails, udah pasti pakai frameworknya. Nah seperti itu, ini untuk mobile development. Baik. Tadi kan kita sudah belajar ada front end, ada back end. Tapi kita sebenarnya bisa merangkum front end dan back end di dalam satu tim ya. Jadi kita udah belajar front end, ada back end juga. Nah, kita juga bisa menggunakan istilah full stack development. Full stack development itu adalah gabungan dari front end dan back end. Kapan kita baik menggunakan apa ya, full stack development ini? Jadi kapan baiknya kita menyatukan antara front end dan back end? Jadi tidak usah kita pisah gitu. Teman-teman bisa menggunakan ini ketika aplikasi yang teman-teman kembangkan itu tidak begitu kompleks. Jadi yang sederhana, aplikasi sederhana ya mungkin skalanya low to middle lah. Jadi dari yang sangat tidak kompleks ke yang cukup kompleks. Tapi kalau semisal teman-teman ingin mengembangkan aplikasi yang sangat kompleks, yang nanti juga akan multi platform, seperti teman-teman pengen menggunakan aplikasi ini di beberapa device, dari mungkin desktop, di aplikasi Windows, kemudian di macOS juga, iOS, Android, atau mungkin bahkan di IoT. Nah, teman-teman saya sarankan tidak menggunakan full stack development. Jangan pakai full stack ya. Tapi silahkan memisah antara kebutuhan front end dan back end. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sistem informasi berbasis web saja, dan itu terlalu kompleks, mungkin full stack development bisa jadi andalan. Frameworknya apa? Bahasa dan frameworknya apa yang paling sering digunakan di full stack? Itu yang jelas pertama Laravel, ini paling banyak digunakan bagi teman-teman freelance atau teman-teman yang teman-teman yang ngoding tidak terlalu kompleks, itu banyak yang menggunakan Laravel, banyak yang menggunakan bahasa Laravel seperti itu. Kemudian yang kedua ada CodeIgniter. CodeIgniter ini juga cukup banyak yang menggunakan CodeIgniter, apalagi sekarang CodeIgniter sudah sampai versi keempat, yang versi yang sudah cukup stabil, bahkan juga selengkap Laravel. Ini juga termasuk
salah satu framework favorit di Indonesia, ada Laravel, CodeIgniter. Yang ketiga adalah Django dari Python. Jadi Laravel, CodeIgniter ini basicnya PHP, Django basicnya Python. Jadi tiga framework ini sebenarnya, nggak sebenarnya sih, tiga framework ini yang populer di Indonesia, yang biasa dipakai untuk full stack development. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk web. Kemudian untuk mobile apps development, apa saja teknologinya di mobile apps development? Yang pertama, kalau teman-teman mau mengembangkan mobile apps, itu ada aplikasi native dan aplikasi hybrid. Bedanya apa? Bedanya aplikasi native ini aplikasi yang dikembangkan menggunakan bahasa native-nya aplikasi itu sendiri. Misalnya di sini kan kita punya Android. Saat ini kan mobile apps itu runningnya di Android dan iOS. Nah, Android itu basicnya menggunakan bahasa Java dan Kotlin. Nah, sedangkan iOS itu sebenarnya beberapa bilang itu dikembangkan menggunakan bahasa C objektif. Beberapa ada yang bilang menggunakan Swift. Jadi, ketika teman-teman ingin menggunakan native, itu ya menggunakan bahasa aslinya dari OS itu sendiri. Android nanti menggunakan bahasa Java dan Kotlin, iOS menggunakan Swift gitu ya. Jadi, itu. Nah, masalahnya di mana teman-teman? Ketika teman-teman mengembangkan aplikasi Android karena bahasanya berbeda dengan iOS, otomatis teman-teman harus ngoding dua kali kan? Ngoding untuk Android dan ngoding untuk iOS. Nah, itu permasalahan terbesarnya. Tapi secara performa, native sudah bisa dipastikan nggak jauh sih. Native ini lebih stabil dibandingkan hybrid. Tapi di beberapa case, hybrid ini sebanding dengan aplikasi native. Ibaratnya gini teman-teman. Teman-teman itu orang Indonesia kan ya, teman-teman otomatis sangat fasih dengan bahasa native teman-teman sendiri, bahasa Indonesia. Berbeda dengan teman-teman yang dari Eropa atau ada orang Eropa yang belajar bahasa Indonesia, itu kan pasti agak susah beradaptasinya dan butuh waktu lama gitu kan untuk beradaptasi dengan bahasa Indonesia, dari slang, fluensinya dan lain sebagainya, itu kan akan sangat lama ya. Nah, itu ibarat native di kehidupan sehari-hari kita. Nah, Android tadi punya bahasa Kotlin, ini yang termasuk bahasa baru yang dibuat oleh Google. Kemudian Android juga menggunakan bahasa Java. Jadi Java ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Java ini cross-platform, jadi bisa digunakan di semua platform. Bahkan bisa digunakan di aplikasinya Apple ya, dari macOS ataupun iOS. Nah, sedangkan iOS sendiri punya bahasa namanya Swift. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan mengembangkan aplikasi iOS secara native, teman-teman harus menguasai bahasa Swift. Kemudian hybrid sendiri sebenarnya ada banyak, saya kasih dua saja yang paling populer, setidaknya populer di Indonesia. Itu ada yang pertama Flutter. Flutter ini didesain oleh Google dan dikembangkan oleh Google. Tapi tenang saja, Flutter ini bisa running di Android dan iOS. Oh ya, tadi bedanya. Kalau hybrid ini, jadi teman-teman itu hanya perlu satu kali coding saja. Ketika teman-teman compile, ketika teman-teman sudah publish apps-nya, itu langsung ada dua aplikasi, iOS sama Android. Jadi teman-teman kalau semisal buat aplikasi yang nggak pengen repot dan pengen cepat, ya pakai hybrid. Jadi teman-teman satu kali coding udah bisa di-compile di Android dan iOS. Nah, ini ya hybrid. Teknologi hybrid, bahasa pemrogramannya sebenarnya bukan bahasa pemrograman, ini framework teman-teman ya. Hybrid itu punya frameworknya Flutter, bahasa yang dia pakai adalah .dart, D-A-R-T, itu bahasa yang dikembangkan oleh Google. Kemudian ada React Native. React Native ini menurut saya hampir sama kayak React.js, sedikit ya ada beberapa perbedaan sih sebenarnya. Dan React Native ini basicnya adalah JavaScript, mungkin JavaScript yang sedikit beda, ada istilahnya JSX, nanti akan kita bahas apa itu JSX. Nah, jadi React Native ini basicnya adalah JavaScript, Flutter itu adalah .dart. Dan kedua framework ini adalah framework untuk mengembangkan mobile apps dengan skema hybrid ya. Jadi enaknya apa kalau teman-teman pakai Flutter? Ya, kalau teman-teman pakai Flutter ataupun React Native, ya satu kali coding aja, itu udah langsung jadi aplikasi Android dan langsung jadi aplikasi iOS. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi tadi kita sudah menentukan teknologi, framework, atau bahasa pemrogramannya ya. Jadi, semisal nih, kita ingin mengembangkan aplikasi ini, itu platformnya ada di web dan ada di mobile apps.
Maka dari pengetahuan tadi, dari hal yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin kita bisa mendefinisikan teknologinya seperti ini ya. Untuk webnya mungkin kita bisa menggunakan PHP aja lah ya, PHP yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Mungkin frameworknya kita akan pakai Laravel untuk yang backend maupun web. Kemudian web backendnya kita menggunakan Laravel. Mungkin untuk yang front endnya atau tampilan usernya itu kita menggunakan React.js saja ya, React.js dengan framework Next.js biar SEO-nya bagus. Karena aplikasi ini membutuhkan SEO juga. Nah, kita menggunakan backend-nya menggunakan Laravel PHP Laravel, front-end-nya menggunakan menggunakan React.js atau Next.js. Kemudian karena ini butuh mobile apps, kita gunakan Flutter saja yang cukup banyak digunakan. Jadi kita sudah menentukan teknologi apa saja yang akan kita kembangkan. Setelah kita dapat teknologi yang akan kita kembangkan, kita harus menentukan tim atau engineer. Nah, seperti itu. Nah, ini akan saya lihatkan bagaimana struktur organisasi yang ada di software developer. Nah, baik. Ini saya akan sharing. Nah, ini beberapa organisasi dalam pengembangan aplikasi ya. Yang paling atas jelas adalah product owner atau klien. Nah, product owner di sini tadi sudah kita definisikan, mereka adalah manajer reseller ya, kepala divisi untuk reseller. Kemudian di bawahnya itu adalah project manager. Karena kita yang merancang, maka kita adalah project manager, Anda adalah project manajernya. Kemudian biasanya project manager itu biasanya ditemenin oleh analis tim. Analis tim ini biasanya dia yang akan menemani project manager untuk menganalisis proses bisnis, membantu project manager untuk menganalisis bisnis flow di aplikasinya. Nah, biasanya project manager itu dibantu tim analis, tapi biasanya project manager itu juga biasanya kerja sendiri gitu. Kerja sendiri, jadi nanti menentukan desain aplikasinya, kemudian mentransformasikan data tersebut ke tim engineer. Nah, kemudian project manager sendiri itu nanti akan akan memimpin tim developer, kemudian akan memimpin tim desainer juga, kemudian tim arsitek, kemudian tim QA, kemudian DevOps. Nah, otomatis ini masih opsional ya, yang paling penting adalah developer dan desainer. Nah, developer desainer ini penting sekali karena project manager ketika sudah selesai menganalisis, ya otomatis dokumen analisis tersebut, dokumen software requirement tersebut akan diberikan ke tim developer atau akan diberikan ke tim desainer dulu nih. Misalnya teman-teman sudah selesai menganalisis, biasanya juga dibantu oleh tim desainer. Tim desainer sendiri itu kan nanti ada tim desainer database, kemudian UI, mungkin user interface, user experience. Nah, itu biasanya tim desainer. Arsitek ini biasanya sebenarnya juga mendesain, tapi mendesainnya itu bukan mendesain yang berbentuk visual. Arsitek ini biasanya mendesain sistem. Jadi seperti tadi kita sudah mendefinisikan teknologinya menggunakan Laravel, maka biasanya tim arsitek ini akan mendesain bagaimana flow, bagaimana Laravel bekerja, bagaimana flow ini bekerja untuk Laravel. Nah, biasanya mendesain flow, kemudian mendesain database juga. Data-data yang ingin ditampilkan itu apa saja, data yang ingin disimpan itu apa saja. Nah, kemudian tim desainer tadi, jadi tim desainer di sini tuh lebih yang ke visual, tim visual gitu. Kemudian ada QA, Quality Assurance, jadi ini tim opsional juga ya, ini tim opsional, teman-teman bisa menggunakan timnya atau enggak. QA ini yang seperti yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya, QA ini lebih ke analisis, lebih ke memastikan bahwasanya aplikasi yang dikembangkan itu benar. Atau mungkin juga bisa sebagai tim audit aplikasi. Jadi setelah aplikasi selesai, itu kan biasanya ada testingnya nih. Nah, biasanya tim QA ini yang akan melakukan testing tersebut. Nah, kemudian DevOps ini tugasnya adalah manajemen server, manajemen infrastruktur. Jadi yang mendeploy, yang merilis aplikasi ke server dan memindahkan aplikasi dari lokal ke server itu biasanya tim DevOps. Gitu teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi ya. Setelah kita menentukan tim atau engineer,
Jadi setelah kita pelajari tadi bagaimana struktur organisasi di software development, kita sudah bisa menentukan tim atau engineer. Jadi tim atau engineer ini juga akan impact pada timeline. Nah, tentunya tim dan engineer itu akan berhubungan dengan timeline. Akan seberapa lama aplikasi ini digunakan. Misalnya dari product owner itu pengen 1 bulan itu udah bisa dipakai, maka ya kita akan butuh tim engineer. Tapi karena kita sudah mendefinisikan teknologi kan, berarti setidaknya ada minimal 3 tim. Yang pertama back end menggunakan Laravel tadi, kemudian yang front end menggunakan React.js, kemudian Flutter mobile apps developer ya menggunakan Flutter itu tadi. Jadi setidaknya kita punya 3 tim selain PM ya. Jadi ada project manager, kemudian ada front end developer, back end developer, mobile developer. Nah, mungkin teman-teman kalau semisal pengen, teman-teman tadi kan udah tahu ya, misalnya yang paling susah itu biasanya di back end. Maka di back end bisa ditambah 2. Jadi 1 tim front end, 2 tim back end, 1 tim mobile. Nah, itu kita bisa menentukan berapa banyak tim ketika kita sudah tahu teknologi yang akan kita gunakan itu apa. Jadi jangan nyari tim dulu baru menentukan teknologi, tapi tentukan teknologi dulu baru menentukan tim. Nah, sebenarnya seperti itu caranya ya. Kemudian setelah tahu tim dan berapa jumlah tim, teknologi yang digunakan apa, baru menentukan timeline. Jadi timeline ini kalau saya biasanya membagi-bagi. Jadi misalnya sprint pertama atau step pertama itu fitur ini yang kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, setelah fitur pertama selesai, kita akan masuk ke fitur kedua, atau biasanya kita sebutnya MVP. Beberapa orang menyebutnya sprint. MVP itu kepanjangan dari Minimum Viable Product. Jadi fitur apa saja yang sudah bisa kita tunjukkan untuk step pertama, untuk MVP pertama. Nah, yang selanjutnya adalah tentukan anggaran. Otomatis di sini setelah kita sudah menentukan timeline, kemudian tim, teknologi yang digunakan, kita menentukan anggaran. Biasanya anggaran terbesar itu untuk membayar tim. Di sini biasanya di Indonesia itu cara menentukan anggaran itu dari berapa jam atau dari berapa lama software itu dikembangkan. Nah, anggaran ini ada rumusnya tersendiri teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada waktu akan saya share bagaimana caranya saya menentukan anggaran untuk mengembangkan aplikasi. Seperti teman-teman. Oke, nah sekarang kita sudah punya satu dokumen analisis di mana kita sudah wawancara, kita sudah menemukan teknologi, sudah tahu berapa jumlah tim kita, engineer kita, berapa lama proyek ini akan selesai, kemudian berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk proyek ini. Selanjutnya adalah desain. Nah, desain ini apa aja yang perlu kita persiapkan? Ini yang pertama ada desain, riset, user experience atau user journey. Ini sebenarnya bukan desain ya. Ini jadi sebenarnya kita melakukan riset tentang bagaimana flow atau user journey untuk aplikasi tersebut. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara kita membuat user experience atau user journey ya. Kita bisa menggunakan ini tool namanya figma.com. Jadi di Figma ini kita bisa menggunakan tool ini, menggunakan alat ini untuk mendesain, membuat pertama mockup, kita juga bisa membuat flow, buat brainstorming kayak gini, kita juga bisa buat diagram flow dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan bagaimana kita membuat flow yang baik. Nah, kita pertama teman-teman harus punya akunnya dulu ya. Nah, ini saya contohkan, saya punya akun di Figma, kemudian di sini ada dua button di sini. Teman-teman bisa menambah new design file ini untuk prototyping, kemudian Figma gem file ini untuk whiteboard dan untuk diagram. Nah, ini teman-teman bisa klik yang ini aja, teman-teman tambah. Nah, kemudian di sini sudah ada beberapa template-nya. Mungkin teman-teman bisa ngasih flow di sini ya. Di sini udah ada contoh flowchart teman-teman. Teman-teman kan ini kita akan buat user journey ya. Nah, ini teman-teman bisa klik insert template ini, atau enggak teman-teman juga bisa pakai template blank gitu. Ini udah ada contohnya nih. Ini contoh yang ada di flowchart ya. Ini contohnya seperti ini. Tapi kita tidak akan menggunakan template ini. Kita akan membuat sendiri aja teman-teman ya. Nah, kita geser ke sini, kita buat journey kita sendiri.
Pertama jelas selalu dimulai dengan start. Ini teman-teman klik ini aja, klik lingkaran ini, ellipse, klik taruh sini. Nah kemudian kalau mau ngubah bentuknya tinggal klik ini. Kita pakai ini aja teman-teman ya, pakai ini, terus kita klik start. Kekecilan kan ya teman-teman fontnya, ini bisa kita besarkan fontnya jadi heading atau title. Nah ini kita lebarkan seperti ini, kita klik start di sini. Kita masukkan start. Jadi idenya adalah kita mau buat flow ini ya, kita mau buat flow reseller pesan barang ke sistem. Reseller pesan barang ke sistem. Nah ini seperti ini, kita taruh sini aja ya flow resellernya. Kemudian ini misalnya kita taruh flow-nya lagi setelah start reseller itu ngapain. Misalnya kita tambah di sini visit website. Nah, ini bisa visit website atau open apps. Nah, kemudian di sini mungkin kita tambah lagi ya request product. Oh, mungkin sebelum request product harus login dulu. Kalau semisal udah login, nanti kita buat di sini misalnya bisa kita tambah request product. Nah, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa meneruskan ya, karena kita tidak akan di video ini kita tidak akan banyak berbicara masalah ini. Jadi teman-teman bisa coba sendiri untuk flow-nya. Ini contoh yang di sini sudah ada ini teman-teman. Ini contoh flow Instagram yang sebenarnya juga sudah ada di video saya sebelumnya. Nah ini bisa dicontoh seperti ini. Flow yang benar tuh seperti ini. Tapi sebenarnya teman-teman bisa buat yang berbeda. Cuman yang penting ketika teman-teman buat flow itu mudah dipahami. Gitu teman-teman ya, di sini kan flow-nya Instagram nih, flow-nya gimana cara ngepost konten di Instagram. Nah seperti itu. Nah setelah kita melakukan riset user experience ataupun user journey, di mana teman-teman di situ harus tahu apa saja yang akan user lakukan di aplikasi, selanjutnya kita akan membuat desain antarmuka atau user interface ya. Nah, toolnya sama, teman-teman bisa menggunakan Figma untuk untuk membuat dashboard, bukan dashboard, untuk membuat interface user interface. Teman-teman bisa menggunakan Figma. Contohnya kayak tadi ya, teman-teman ya. Ini coba saya contohkan lagi. Ini kan di Figma kita tadi. Coba kita back aja. Kemudian kita bisa menggunakan new design file yang ini. Nah, di sini hal yang pertama teman-teman lakukan adalah menentukan device-nya dulu. Caranya klik ini, tombol ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih nih. Misalnya saya pengen buat yang tablet, yang desktop dulu ya. Contohnya di sini saya drop MacBook Pro. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan template ini. Kemudian misalnya nih, teman-teman bisa buat yang low fidelity dulu. Maksudnya yang cuman gambaran kasar. Misalnya di sini ada header. Kemudian di sini nanti ada login gitu ya, ada login ke sistem gitu. Misalnya kita kasih 20. Misalnya kita kasih warna putih tapi kita kasih border. Kita kasih border ini. Login. Untuk filenya, fontnya bisa kita besarkan di sini. Kegedean ya, kita kasih 42 aja deh. Nah, kemudian kalau mau buat ini fieldnya tinggal seperti ini teman-teman ya. Jadi Figma ini sebenarnya mudah dipelajari. Saya yakin teman-teman kalau misalnya buka Figma itu langsung paham apa saja yang harus teman-teman lakukan ya. Ini overall ini sangat mudah dipelajari, apalagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan aplikasi seperti Adobe mungkin itu pasti kalau melihat kayak gini langsung paham deh. Ini misalnya saya kasih tombol di sini, kemudian ini username password, kemudian ini tombol login. Saya bedakan dengan warna ini aja deh, seperti ini ya.
Nah ini kalau kayak gini perlu digeser seperti ini biar tampilannya di depan. Kita kecilkan fontnya 36, masih kegedean 24. Kita ganti warnanya jadi putih. Nah ini teman-teman bisa explore sendiri ya teman-teman, untuk buat prototypingnya bisa menggunakan Figma seperti itu. Prototypingnya bisa menggunakan Figma. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah setelah kita melakukan riset user experience, desain antarmuka, kemudian selanjutnya adalah presentasi hasil riset tadi ke klien atau product owner. Jadi teman-teman harus ngasih ngasih hasil risetnya dulu tadi. Kalau mereka approve, baru masuk ke tahap selanjutnya. Jadi itu dulu di looping. Jadi itu dulu yang diulang-ulang. Kalau misal klien tidak sesuai ya diulang. Desainnya mungkin ada yang salah atau flow-nya kurang tepat. Nah jadi itu harus di-present dulu ya teman-teman sebelum masuk ke ranah ke production. Nah selanjutnya kalau semuanya sudah beres, tapi sebenarnya ini bisa dikerjakan secara paralel sih. Jadi paralel teman-teman presentasi, kemudian mungkin menambah kekurangan, teman-teman juga bisa sekalian desain database. Nah desain database ini caranya biasanya saya lakukan itu biasanya dari Figma atau dari desain yang interface yang udah dibuat sama teman-teman desainer. Jadi nanti di situ saya akan buat datanya itu apa saja yang ada di sana. Nah berhubung karena desain database ini cukup kompleks ya teman-teman ya, mungkin nanti akan saya buat video tersendiri bagaimana kita mendesain database yang baik dan benar. Seperti itu. Selanjutnya ketika desain database sudah oke, kita akan buat desain system atau system requirements. Nah, sebenarnya desain system atau system requirements itu sudah didefinisikan di awal tentang tentukan teknologi ini. Kita menentukan teknologi, framework, bahasa pemrograman itu juga sebenarnya kita sudah mendesain sistem ya. Mendesain sistem, tapi di sini kita lebih ke buat dokumentasinya. Dokumentasi sistem, semisal aplikasi ini menggunakan Laravel untuk backend, kemudian React.js untuk front-end web, kemudian Flutter untuk mobile apps-nya. Nah, teman-teman bisa mendokumentasikan itu sebelum diserahkan ke tim production atau tim engineer. Nah, selanjutnya ketika desain sudah kelar, ini selanjutnya adalah pengembangan atau coding. Nah, coding di sini ini bagian yang paling lama. Langkahnya apa saja? Teman-teman sebagai project manager harus menentukan fitur prioritas. Jadi teman-teman bisa buat seperti desain sprint gitu atau bisa buat bagian-bagian. Jadi misalnya MVP pertama atau minimum viable product pertama nih. MVP pertama atau step pertama atau ya itu intinya cycle pertama lah ya. Step pertama itu misalnya ingin buat fitur login reseller dulu. Jadi reseller itu bisa bisa login, bisa masuk, kemudian bisa request. Nah mungkin yang fitur keduanya itu bisa menjembatani antara reseller dan PIC reseller. Jadi PIC reseller ini bisa approve, kemudian bisa ada integrasinya dengan tim produksi atau tim logistik. Nah, jadi seperti itu teman-teman harus menentukan step-step prioritas. Kemudian setiap MVP juga pasti akan ada prioritasnya. Ada prioritas per MVP dan ada prioritas besar. Prioritas besar ini misalnya aplikasi ini harus jadi dalam waktu 1 bulan. Maka teman-teman harus ngira-ngira nih kira-kira dalam 1 bulan itu apa fitur yang perlu kita selesaikan pertama dulu. Dan kalau bisa fitur itu sudah sudah beserta dengan ini ya dasar-dasar pondasi aplikasinya itu juga sudah ada di awal biar nanti ketika develop fitur-fitur selanjutnya tidak terlalu repot. Nah, di saat teman-teman itu melakukan coding itu kalau bisa setiap hari itu ada daily stand up meeting. Sebenarnya daily stand up meeting itu nggak harus berdiri juga sih, apalagi kan sekarang pandemi ya. Di masa pandemi ini, jadi sebenarnya teman-teman hanya perlu melakukan video conference, Google Meet, Zoom, atau Microsoft Teams gitu atau whatever lah ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi video conference teman-teman yang teman-teman suka. Ya teman-teman, jadi daily stand up meeting ini sebenarnya istilah untuk kita meeting paling lama itu 15 menit, 30-15 menit, 15 menit udah paling lama lah ya. Teman-teman meeting 15 menit, jadi diskusi tim A hari ini ngerjain apa, tim B hari ini ngerjain apa, tim C hari ini ngerjain apa, kerjaan kemarin udah beres atau belum. Jadi daily stand up meeting itu sebenarnya cuma istilah yang biasa kita pakai untuk meeting sebelum kita ngoding. Nah itu teman-teman bisa mengimplementasikan bisa enggak, seperti itu teman-teman ya.
Yang selanjutnya ada weekly meeting. Jadi weekly meeting ini seperti progres. Jadi biasanya dilakukan di hari Jumat atau di hari Sabtu. Pokoknya di weekend lah, di weekend itu, atau misalnya bisa juga di hari Senin, antara di awal atau di akhir. Jadi laporan progres dan action itemnya apa saja. Jadi progres developer minggu ini tuh apa saja yang udah dikerjakan. Terus action item untuk selanjutnya apa. Nah itu diperlukan, makanya diperlukan weekly meeting. Selanjutnya tetap fokus terhadap timeline setiap hari. Jadi timeline hari ini tuh apa yang sudah didiskusikan ketika daily stand-up meeting. Kemudian selanjutnya adalah pengujian. Pengujian ini ada dua macamnya teman-teman ya. Ada alpha testing, kemudian ada beta testing. Bedanya apa? Alpha testing ini diuji oleh tim internal. Jadi pertama dari tim programmer dulu, kemudian tim internal teman-teman. Misalnya di situ ada product owner, ada project manager juga. Kalau misalnya teman-teman punya QA engineer juga bisa dites oleh QA-nya. Atau mungkin teman-teman atau tim internal dalam perusahaan tersebut bisa nyoba dulu. Nah, kemudian beta testing ini pengujian yang skalanya lebih besar lagi. Jadi skalanya itu sudah ke user yang real, user yang nyata. Jadi sudah dirilis ke user, cuman versinya masih beta. Nah, kemudian ketika udah alpha testing dan beta testing, selanjutnya adalah rilis. Jadi makanya teman-teman kalau menggunakan aplikasi itu kan mungkin teman-teman pernah lihat ya, rilis 01, rilis versi 10, rilis versi 2, atau mungkin teman-teman yang pakai Windows gitu ya. Teman-teman kalau pakai OS Windows itu kan ada Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 11, dan kayak gitu. macOS sendiri kan juga ada versinya tuh, macOS 1, macOS 2, sampai sekarang ada macOS 12 kayak gitu ya. Nah itu ada versioningnya. Android pun juga seperti itu, jadi ada versi-versinya gitu teman-teman. Nah yang terakhir ini adalah feedback. Jadi setelah kita rilis, sebenarnya feedback ini bisa kita dapatkan di awal tahap pengujian ya, dari alpha testing, beta testing, rilis, itu pasti ada feedback. Jadi feedback itu harus kita catat, kita dokumentasikan. Untuk apa feedback ini kita dokumentasikan? Untuk menambal kekurangan, atau mungkin ada error, ada bug, ada error, atau mungkin ada fitur yang ternyata perlu dievaluasi. Nah itu kita jadikan untuk sprint berikutnya, untuk iterasi berikutnya, kayak gitu. Kemudian setelah feedback tadi ada debugging dan improvement. Itu feedback dari itu fiturnya perlu di debugging, perlu diperbaiki, atau perlu di improvement, atau ada fitur tambahan baru seperti itu. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu hal yang wajib ada ya, karena aplikasi kan butuh maintenancing. Kemudian pemeliharaan ini ada feedback, sebenarnya sama dengan step pengujian, cuman ketika kita sudah rilis pastikan selalu ada feedback ya, dari customer misalnya, atau dari klien, atau mungkin dari user yang menggunakan aplikasi itu kok kesusahan ya, atau kok kayak gini ya. Teman-teman kan pasti kalau yang yang pakai pengguna Instagram kan pasti selalu tahu ya perubahan fitur Instagram dari tahun ke tahun, kan selalu ada perubahan tuh. Nah sebenarnya Instagram itu nggak asal buat, Instagram itu punya feedback, kemudian punya data feedback dari user, kemudian riset juga. Nah feedback dari user itu yang dijadikan iterasi untuk sprint selanjutnya, untuk development selanjutnya, seperti itu. Nah sama lagi ya, kalau hasil dari feedback itu fiturnya perlu kita benerin, atau perlu kita buat fitur baru atau improvement dari fitur tersebut. Nah selanjutnya, nah itu tadi kita perlukah menambah fitur, menambah fungsi, atau mungkin kita mau ekspansi gitu kan, ekspansi user. Misalnya teman-teman awalnya cuma dipakai di perusahaan ini, ternyata perusahaan lain juga membutuhkan. Nah itu kan istilah ekspansi gitu ya. Ekspansi itu bisa ekspansi kita nambah stakeholder, atau misalnya ekspansi user yang lebih luas lagi. Misalnya yang awalnya cuma satu perusahaan dibuat di 2 atau 4 atau bahkan puluhan perusahaan gitu. Nah itu tadi. Nah terus melakukan iterasi. Jadi intinya dari software development ini selalu melakukan iterasi teman-teman ya, karena di tengah-tengah perjalanan itu kan pasti ada perubahan, pasti ada yang perlu diimprove, atau mungkin ada yang error. Oh ya, sama teman-teman, sebenarnya untuk proses pengembangan ini yang paling sering digunakan itu ada skema waterfall dan ada skema iterasi kayak gini ya. Waterfall itu jadi skema urut, tidak ada toleransi perubahan di tengah-tengah.
Nah, kalau saya sendiri, saya lebih sering menggunakan iterasi, jadi menggunakan sprint. Namun beberapa aplikasi juga pernah saya kembangkan menggunakan waterfall. Jadi waterfall ini cocok untuk mengembangkan aplikasi yang tidak kompleks. Jadi misalnya hanya buat landing page, web, atau dan lain sebagainya, yaitu pakai waterfall aja, karena nggak terlalu kompleks. Kalau yang butuh iterasi itu kan biasanya kan kompleks dan butuh cepet jadi gitu kan. Nah, itu pakai iterasi. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saksikan, tunggu video selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.